Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Eustakia Gelan. Saya dari tingkat 1A, mau menjelaskan tentang sistem pendengaran dan penglihatan. Yang pertama tentang sistem pendengaran. Yang pertama, telinga merupakan indera pendengar terbagi atas beberapa bagian seperti telinga luar, tengah, dan dalam. Yang pertama, telinga luar merupakan bagian paling luar dari telinga, terdiri dari A. Daun telinga atau pinna atau auricula. Merupakan daun kartilago, fungsinya menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditorial eksternal atau lintasan sempit yang panjangnya sekitar 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membra timpani. B. Membra timpani atau gendang telinga. Merupakan perbatasan telinga bagian luar dengan tengah, berbentuk kerucut, dilapisi kulit pada permukaan eksternal, dilapisi mukosa pada permukaan internal. Memiliki ketegangan ukuran dan ketebalan yang sesuai untuk menghantarkan gelombang bunyi secara mekanis. Membra timpani dibagi atas 4 kuadran untuk menentukan tempat adanya profarsi atau lubang. Yang pertama, atas depan, atas belakang, bawah depan, bawah belakang, tempat dilakukannya miringotomi. Yang kedua, telinga tengah, terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus atau kanalis facialis tulang temporal. Terdiri dari yang pertama, tuba eustachius menghubungkan telinga tengah dengan faring. Normalnya tuba ini menutup dan akan terbuka saat menelan, mengunyap, dan menguap. Berfungsi sebagai penyeimbangan tekanan udara pada kedua sisi membra timpani. Bila tuba membuka, suara akan teredam. Yang kedua, ossicle auditory atau tulang pendengar terdiri dari 3 tulang, yaitu malleus atau martil, incus atau anvil, stapes atau sanggurudi. Berfungsi sebagai penghantar getaran dari membra timpani ke venesta vestibuli. Yang ketiga, otot, bantu mekanisme kompensasi tubuh untuk melawan suara dengan nada tinggi atau peredam bunyi. Yang pertama, musculus atau otot stapedius berkontraksi, stape jadi kaku, suara dipantulkan. Yang kedua, musculus tensor timpani menegangkan gendang telinga, suara teredam. Yang ketiga, telinga dalam, berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal. Terdiri dari yang pertama, labirin, terdiri dari labirin tulang ruang berliku berisi perlimfe atau cairan yang serupa dengan cairan cerebrospinal, terdiri dari vestibular, saluran semisirkularis, dan koklea. Yang kedua, sistem penglihatan. Yang pertama, mata. Struktur fungsi bagian mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsang cahaya yang disebut fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari, pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekeliling kita dapat kita tangkap dengan jelas. Sebaliknya, pada malam hari, benda-benda di sekitar kita memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Akibatnya, kita hanya mampu melihat benda-benda itu bila mereka memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain, misalnya lampu. Yang kedua, struktur atau bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, bagian kelopak mata merupakan kulit, fungsinya menutup mata. Yang kedua, sklera, pembungkus lapisan luar, fungsinya melindungi bola mata dari kerusakan mekanis
dan memungkinkan melototnya otot mata. Yang ketiga, kornea, selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera. Fungsinya penerima rangsang cahaya. Yang ketiga, koroidea, lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput darah atau kecuali di bagian depan. Fungsinya penyediaan makanan bagian mata yang lain. Yang ketiga, iris atau selaput pelangit, selaput berwarna atau mengandung pigmen melanin merupakan bagian depan koroidea. Fungsinya melindungi refleksi cahaya dalam mata, mengendalikan kerja pupil. Pupil berupa lubang yang dibatasi oleh iris. Lensa berupa lensa binconvex, fungsinya membiaskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh pada retina mata. Aqueous humor berupa cairan encer, menjaga bentuk kantong depan bola mata. Vitreous humor berupa cairan bening dan kental selaput jala, fungsinya meneruskan rangsang ke bagian mata, memperkukuh bola mata. Retina, pusat penglihatan, fungsinya menerima bayangan dan untuk melihat benda. Fovea atau bintik kuning berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut, fungsinya sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Badan silia berupa otot melingkar dan otot radial yang terdekat pada ujung depan lapisan koroid yang membentuk penebalan, fungsinya menyokong lensa dan menskreksiasikan aqueous humor. Bintik buta, tempat syarat optik meninggalkan bagian dalam bola mata, fungsinya tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Saraf mata berupa serabut saraf, fungsinya meneruskan rangsang cahaya ke saraf kranial atau saraf optikus. Konjungtival, lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang terletak di bagian dalam kelopak mata bawah, fungsinya mengandung banyak kapiler, arteri, sehingga dapat berubah warna dari pucat atau anemia, merah muda atau normal, atau tidak anemia. Proses penglihatan. Rangsang yang diterima indera penglihatan atau mata berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan seperti berikut: cahaya, aqueous humor, pupil, lensa, vitreous humor, retina atau bintik kuning. Apabila cahaya yang masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami konstriksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami dilatasi. Cahaya yang dipantulkan ke mata masuk ke dalam retina, khususnya pada fovea atau bintik kuning, sehingga orang bisa melihat. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk memimpi dan mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi. Sekian dan terima kasih.